Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3A. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Dan sholat duha tadarusnya juga harus tetap dilaksanakan. Hari ini kita belajar tema, yaitu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, subtema 2, kelas 3. Coba deh kalian perhatikan pertumbuhan Udin. Dari Udin masih bayi sampai di kelas ini, yaitu kelas 3 SD. Apa coba yang kalian lihat? Pastinya ada perkembangan dan pertumbuhan pada Udin ya. Dilihat dari masih bayi, balita, anak kecil sampai sekarang. Pertama-tama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Sewaktu bayi, Udin berat badannya itu 3 kg, sedangkan sekarang 23 kg. Selain bertambah berat badan, Udin juga mengalami perubahan tinggi badan. Waktu kelas 1 dia tingginya 100 cm dan sekarang sudah kelas 3 menjadi 130 cm. Nah, ini yang dinamakan dengan pertumbuhan. Lanjut, kita bahas tentang perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Jadi kalau perkembangan ini nggak bisa ditimbang dengan ukuran berat badan atau tidak bisa diukur dengan alat tinggi badan. Kalau perkembangan ini biasanya kita lihat dari kedewasaan dan kemampuan berpikirnya seseorang ya. Contoh, sewaktu bayi, Udin kalau merasa lapar, haus, dan tidak nyaman, dia pasti akan menangis karena dia masih bayi. Namun setelah bertambahnya usia, ketika Udin lapar, dia sudah bisa berbicara dan dia minta makan kepada ibunya. Nah, berkembangnya dalam kemampuan Udin untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, itulah yang dimaksud dengan perkembangan. Contoh lain, ketika Udin kelas 1 SD, dia baru bisa bersepeda dengan roda 3. Beda halnya ketika dia sudah kelas 3 SD. Nah, Udin sudah mulai bisa naik sepeda dengan roda 2. Ini termasuk perkembangan juga. Di waktu kelas 1, Udin takut tidur sendirian. Nah, sekarang sudah kelas 3, dia berani tidur sendirian di kamarnya. Ini juga termasuk perkembangan. Jadi, perkembangan itu tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan hanya bisa dilihat dari kedewasaan, tindakan, sikap, ataupun emosionalnya setiap orang. Mengerti ya? Namun, perkembangan dan pertumbuhan seseorang itu berbeda-beda. Sekarang, mari kita pelajari apa yang menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan seseorang itu berbeda-beda. Disimak lagi ya. Inilah yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seseorang, yaitu dari segi makanannya. Makanan yang harus kita makan yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, lauk pauk, susu, sayuran, dan buah.
Semuanya harus kita konsumsi supaya perkembangan dan pertumbuhan kita berjalan dengan sempurna. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu apaan aja sih? Ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan pokok ini mengandung zat tenaga atau karbohidrat yang membuat tubuh kita kuat, bisa berlari, bisa berjalan, dan bekerja. Yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk itu apaan aja? Ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, di dalam lauk pauk ini mengandung zat pembangun, yaitu zat protein. Zat proteinnya itu apa? Ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani yaitu biasanya terdapat dari hewan, lauk pauk dari hewan, misalnya daging, ikan, telur, dan cumi. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuhan, misalnya tahu, tempe, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sayuran. Sayuran itu apa saja? Ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, di dalam sayuran ini mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh kita. Jadi, bagi kalian yang masih tidak doyan sayur, yuk, sekarang kita harus bisa senang suka makan sayuran, oke? Nah, selanjutnya yang keempat yaitu buah-buahan. Tentunya kalian tahu semua. Buah-buahan itu apaan aja sih? Ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, dan masih banyak buah yang lainnya. Itu sangat bagus untuk tubuh kita. Yo, yang tidak suka buah, mulai sekarang harus suka buah. Dan yang kelima yaitu susu. Siapa di sini yang sangat rutin minum susu? Itu bagus ya. Bagi yang tidak suka susu, yuk kita belajar untuk minum susu. Susu ini ada dua jenis, ada susu sapi dan susu kambing. Nah, itulah yang dinamakan makanan sehat bergizi yang biasa disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Sudah mengerti ya sekarang? Sekarang lanjut, kita akan belajar PPKN, yaitu tentang menghargai perbedaan. Di tema 1, subtema kedua, kelas 3. Disimak ya. Ya, teman-teman, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah. Istilah lain perbedaan adalah keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ada yang masih ingat apa bunyi sila kedua Pancasila? Apa yo? Siapa yang masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling memperlakukan manusia lainnya dengan baik ya. Kita sesama manusia harus saling menghormati, menghargai, dan berlaku baik.
Nah, pengamalan sila kedua itu apa? Menengok orang yang sedang sakit, melakukan donasi, penggalangan dana untuk korban bencana, bersikap sopan kepada sesama, tidak menyakiti orang lain, menghormati ke orang tua dan guru, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Lanjut. Lalu, bagaimana cara menghargai perbedaan? Cara menghargai perbedaan yaitu saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Tidak boleh memilih-milih teman dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Apakah teman-teman pernah membantu atau menolong orang lain? Pernah enggak kalian bantu atau nolongin orang lain? Lihat nih, perhatikan gambar ini. Di sini Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, maka kita membantu untuk mengambilkan bola tersebut. Jika badan kita lebih pendek dari Rudi, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola tersebut. Nih, betapa pentingnya kita saling tolong menolong ya. Lanjut. Lihat gambar lagi. Di sini Siti merasa kesulitan membawa barang bawaannya. Lihat no. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita membantu Siti untuk membawakan sebagian barang bawaannya Siti. Ya. Lanjut lagi, lihat gambar. Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Yang harus kita lakukan apa? Membantu dengan cara apa? Kita harus membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu dalam bentuk apapun, misalnya perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi, kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, dan perbedaan agama dan lain-lain. Dan semua itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya. Selanjutnya, kenapa kita harus menghargai perbedaan? Karena menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya. Apa saja? Terbentuk kehidupan yang rukun, tidak akan timbul perselisihan, terciptanya saling menghormati, terbentuknya rasa persatuan, dan memberikan keamanan, kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Kalau kita rukun, semuanya jadi semangat, semuanya jadi enak, semuanya menjadi nyaman. Ya. Kesimpulannya, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sekarang kalian kerjakan tabel halaman 79, 80 dan 88 ya. Semangat, 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 semangat belajar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.